Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Menilik dari pembahasan part 1 kemarin, Pasar FX ingin melanjutkan pembahasan tentang perlindungan konsumen. Sebelum masuk ke sesi podcast, jangan lupa untuk follow akun sosial media Pasar FX untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Halo Miliarder PFX, kembali lagi bersama saya Iwahori dan tentunya bersama narasumber kita Bapak Arsy Tanjung. Nah, kemarin kita udah bahas part 1 yaitu mengenai robot trading. Cukup menarik ya teman-teman ya, bisa lihat di video kita untuk part 1. Nah, sekarang kita membahas dari tema yang sama, yaitu perlindungan nasabah. Tapi kali ini fokus kita akan lebih ke pialang berjangka yang legal dan tidak legal. Nah, ini langsung saja masuk ke sesi pertanyaan pertama saya, yaitu adalah, jadi menurut Pak Arsyid nih Pak, tips dari Pak Arsyid mengenai nanti teman-teman miliarder ini bisa membedakan pialang legal atau nggak legal itu dari mana nih Pak? Bisa di-share? Tentunya sangat mudah dibedakan ya. Oke. Karena untuk menjadi sebuah perusahaan pialang itu harus ada surat izin usaha. Jadi calon miliarder harus perhatikan bahwa izin usaha itu ada di profil perusahaan, dan itu perusahaan yang legal wajib untuk mencantumkan nomor izin usahanya tersebut. Nah, saya rasa itu penting sekali. itu penting sekali ya Pak. Iya. Berarti jadi teman-teman bisa membedakan juga nih legal dan tidak legal gitu kan. Iya. Nah, berarti tadi Bapak bilang harusnya pasti ada persyaratannya dong Pak. Nah, persyaratan itu apa aja Pak untuk jadi perusahaan pialang legal, dan apakah sudah diatur oleh Bapepti nih Pak sebagai regulator kita? Saya rasa itu aturannya udah sangat jelas ya. Di Peraturan Bapepti nomor 8 nomor 3 2018 itu persyaratan tentang permodalan, tentang pemegang saham, pengurus, peraturan rencana kerja, itu banyak syarat-syarat lain, fasilitas perdagangan segala macam harus dipenuhin. Tentunya semua perusahaan yang udah legal itu sudah dapat dipercaya karena persyaratan yang diminta oleh otoritas sudah mereka penuhin. Jadi harap diperhatikan izin usahanya sekali lagi. Oke. Nah, dulu saya pernah ingat nih Pak, Bapepti pernah membuat suatu remind ke kita-kita untuk trader, itu ada 7P ya Pak. Mungkin bisa di-share iya, Pak. benar. 7P itu apa aja Pak? Tip yang sangat bagus ya. Iya. Itu menyambung yang tadi, yang betul yang pertama itu pelajarin perusahaan yang menawarkan jasa itu untuk bertransaksi. Apakah dia sudah ada izin usahanya? Apakah produknya sudah disetujui oleh Bapepti? Apakah mereka sudah menggunakan wakil pialang? Karena yang dapat berhubungan dengan nasabah itu hanya
wakil pialang saja. Mungkin saya udah ketiga ya P-nya. Sorry. Tapi berarti wakil pialang ini harus punya izin Pak ya? Nggak bisa orang sembarangan ya? Oh tidak, jadi orang perseorangan yang mendapat izin dari Bapepti. Nah itu prosesnya gimana Pak untuk jadi wakil pialang? Siapa tahu teman-teman Minader mau jadi wakil pialang kan? Ada nggak Pak? Entah Tentunya ujian? ada. Oh ada ya? Itu sangat ketat ya. Jadi tentang pendidikannya, aturan terakhir itu minimal D3, tentu tidak pernah cacat ya, tentu tidak menjadi orang yang masuk dalam catatan, istilahnya dalam pengawasan. Iya. Malah kalau nggak salah ada tidak boleh punya kredit macet ya. Sangat bagus ya. Penting itu. Oke. Dia akan galau ya punya kredit macet sebab. Oke, berarti 7P itu aja nih Pak ya? Atau ada yang lain? Mungkin sebenarnya di sini ada penekanan soal perhatikan risiko-risiko. Oh risiko. Jadi perusahaan yang legal itu dia ada namanya disclosure statement ya. Jadi perjanjian keterbukaan. Jadi nasabah bisa tahu tuh apakah ada janji-janji pasti, apakah penjelasan bahwa ini risikonya seperti apa. Karena kan di bidang perdagangan berjangka high return, high risk ya. Jadi itu harus diketahui oleh investor. Jadi hanya investor yang cocok sesuai dengan profil yang dipersyaratkan oleh peraturan dari Bapepti yang bisa kita terima sebagai calon nasabah. Berarti kita sebelum buka akun nih Pak ya? Berarti udah ada disclosure itu ya? Iya, know your customer. Oh dari si pialang ke calon nasabahnya Calon gitu nasabah. Pak ya? Jadi nggak semua kita bisa terima. Apalagi nanti kan setelah diterima kan harus dilakukan konfirmasi oleh wakil pialang. Jadi jangan sampai nanti nggak lolos di tahapan yang itu, dikonfirmasi. Nah berarti dokumen-dokumen yang nanti calon nasabah mau baca dan tanda tangan itu apa aja Pak? Dia tentang perjanjian, profil perusahaan, Oke. itu perjanjian pemberian amanat, dokumen pemberitahuan adanya risiko, itu mungkin yang terakhir trading rules ya. Trading rules. Jadi semua persyaratan yang udah diatur oleh Bapepti itu tidak boleh ditambah-tambahkan lagi. Karena perjanjian itu juga udah diatur, hanya yang boleh yang ini. Apalagi kalau misalnya ada janji-janji keuntungan pasti, itu saya rasa masuk dalam 7P juga 7P, ya. oke. Nah, jadi itu tidak boleh dilarang untuk dilakukan. Oke, berarti memang dari awal tuh sudah ada langkah-langkah yang pialang lakukan untuk mengetahui si nasabahnya ini Pak ya, dan kita nggak bisa sembarangan masuk ya, harus ada buku agreement dulu ya. Benar, itu udah buku agreement udah sangat diatur. Nah mungkin saya loncat Pak, tadi kan sebelum pembukaan akun. Nah untuk di industri ini sendiri Pak, di industri perdagangan berjangka komoditi, di perusahaan pialang, ini ada modus-modus apa sih nggak sih Pak, yang mungkin teman-teman Minader PFX sudah tahu gitu di berita, mungkin pasti bisa sharing modus-modus pelanggaran apa sih Pak yang dilakuin sama di industri itu apa aja? Jadi yang pertama biasanya mereka menyembunyikan bukan identitas ya, mungkin nomor telepon atau alamat email dari nasabahnya, sehingga waktu proses pembukaan account itu seolah-olah dilakukan oleh calon nasabah, ternyata semua konfirmasi itu masuknya ke tenaga pemasaran, tentunya tenaga pemasaran yang belum mempunyai sertifikat ya wakil pialang. Nah, itu kedua biasanya mereka salah mempersepsikan bisnis dalam perdagangan berjangka, seolah ada keuntungan pasti. Nah, jadi mereka biasanya memberikan janji-janji keuntungan pasti, sehingga persepsi calon nasabah atau selanjutnya masa itu jadi berbeda. Jadi mereka seperti diarahkan ke tempat yang salah. Seharusnya dia harus jelasin soal resiko, sebab di perjanjian ada resiko, atau di aturan-aturan dibikin oleh Bapepti, semuanya harus perhatikan resikonya karena high return. Iya, mungkin ada janji manis harus selalu High return, untung high gitu risk Pak maksud ya. saya. Iya, berarti tetap ada risikonya ya, teman-teman juga harus biar tahu semua nih gitu kan. Iya. Kita tadi modus-modusnya dibohongin marketing lah, istilahnya seperti itu Pak ya. Iya. Terakhir kan sebenarnya nasabah itu harus mentransaksi portfolionya sendiri, uangnya sendiri. Nah, jangan sampai nanti
nasabah itu ditradingkan. Nah, Karena tujuannya nanti bisa jadi berbeda, karena bagi nasabah kan yang penting profit, betul. biar tradingnya buy dan sell-nya slow, Iya. tapi rencana untuk mendapatkan profit itu akan sesuai Jadi, seperti direncanakan ya. Benar-benar harus dari si nasabah sendiri yang trading Pak, yang nggak boleh ke orang lain ya. Iya tentunya, karena itu nggak jumlah boleh. uang yang besar ya. Jadi jangan sampai ditradingkan orang lain, karena di aturan Bapepti itu dilarang. Dilarang. Ya. Oke, berarti sudah cukup menjelaskan nih ke teman-teman untuk jangan sampai modus pelanggaran ini dialami oleh teman-teman miliarder PFX gitu Pak ya. Iya. Jadi harus trading sendiri, harus mengisi buku perjanjian sendiri, Iya. dan juga harus memahami resiko. Iya, Betul Pak benar. ya, resiko di trading ini. Mungkin saya tambahin satu ya. Boleh Pak? Nah, itu yang bisa kita perdagangkan di perdagangan berjangka komoditi itu adalah produk-produk yang sudah disetujuin oleh Bapepti. Oleh Bapepti. Jadi Bapepti menyetujuin baru kita bisa menawarkan produk tersebut. Kalau enggak, sanksinya sangat berat loh. Ada sanksi-sanksi pidananya. Nggak boleh menjual produk yang belum disetujui oleh Bapepti. Jadi aman lah Pak ya. Produknya sudah udah di confirm oleh Bapepti, ini udah diperiksa, berarti produknya benar-benar legal lah gitu. Ya, jadi mungkin bukan tepatnya fair. Fair. Nah, jadi fair, udah itu transparan. Seperti yang sebelumnya ya saya jelasin, harus fair dan transparan. Ya. Oke, berarti terakhir nih Pak, harapan Pak Arsyid untuk industri ini apa Pak? Mungkin ada harapan opini tersendiri. Ya, jadi mungkin industri ini udah sangat teratur ya. Bapepti udah sangat sangat kerja keras lah untuk membuat aturan yang bagus. Tinggal kita mengikuti peraturan. Sebab kan di sini kan ada sanksi-sanksinya juga kita menyalakan. Jadi kita ngikutin aturan. Karena kalau dalam industri ini masih banyak yang melanggar dari aturan, itu akan melemahkan industrinya sendiri. Jadi kalau aturan itu bisa disingkirkan, semuanya sesuai dengan aturan, peraturan Bapepti atau peraturan yang lainnya yang terhubung ya, yang ada hubungannya, maka bisnis ini akan jauh berkembang. Apalagi dari episode pertama, untuk dapat menggunakan expert advisor, itu sekarang udah ada jalannya, sehingga transaksi mungkin bisa makin lebih intens ya, lebih banyak. Betul. Oke. Cukup menarik Pak pembahasan kita hari ini ya. Cuman waktu terbatas, jadi mungkin bulan literasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman miliarder PFX untuk calon nasabah. Nanti ke depannya trading di pastinya PFX. Ya kan? Kalau gitu berarti saya Iwa Ori, saya pamit undur diri. Ayo trading berjangka di PFX.